Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 16 November 2025. Persidangan Majelis bulan November. Persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 November 2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Persidangan klasis. Persidangan klasis kedua-dua, klasis Jakarta bagian Barat, akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2025 di GKJ Ebenezer. GKJ Joglo mengutus Pendeta Maria Sri Hartati sebagai utusan utama, Diaken Arisanti Setianingtyas sebagai utusan utama, Penatua Anita Teresia sebagai utusan pengganti, Penatua Ardianto Cahyo Nugroho sebagai utusan peninjau. Mohon dukungan doa warga jemaat. Baptis anak. Majelis GKJ Joglo menyelenggarakan baptis anak dalam ibadah Natal 25 Desember 2025 pukul 8 WIB. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja atau majelis wilayahnya masing-masing. Berita duka. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Bapak Sujiman, warga wilayah 3F, pada hari Jumat 7 November 2025 pukul 9.30 di Rumah Sakit Sari Asih, Ciledug, dalam usia 76 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 7 November 2025 di TPU Joglo. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk berita komisi, panitia, dan berita lainnya yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WhatsApp grup kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Kristus sesungguhnya Allah telah menunjukkan dan menyatakan apa yang benar. Setiap orang percaya diundang untuk turut dalam jalan yang telah diteladankan Sang Penebus. Maka marilah kita hidup dengan berpegang teguh pada ajarannya serta menghayati penyertaan Allah melalui ibadah ini. Ibadah hari ini akan mengangkat tema jangan mau disesatkan yang berdasarkan dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Silo Samekto dari GKJ Pondok Gede dalam rangka tukar pelayanan firman GKJ Klasis JBB dan JBT. Dengan penuh syukur kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait 1 sampai 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang Maha Mulia.
Ibadah pada saat ini kiranya berlangsung hanya dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan mengasihimu. Dan mengasihimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita kembali diajak untuk menghayati persatuan dan persekutuan kita sebagai gereja-gereja Tuhan, yaitu sebagai sesama tubuh Kristus, melalui pertukaran pelayan firman, Klasis Jakarta bagian Barat dan Klasis Jakarta bagian Timur. Kita hendak merayakan kasih Allah yang telah memelihara jemaatnya. Semula hanya ada satu gereja Kristen Jawa di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini telah terdapat 11 gereja di Klasis Jakarta bagian Barat dan 9 gereja di Klasis Jakarta bagian Timur. Sebentar lagi akan tambah satu gereja di Klasis Jakarta bagian Timur. Salam persaudaraan dari segenap majelis dan jemaat GKJ Pondok Gede, tempat di mana Tuhan menempatkan saya untuk menjadi pelayannya. Maka marilah kita panjatkan syukur kepada Kristus, Sang Raja Gereja, dan kepada Allah atas persatuan dan persekutuan ini dengan menyanyikan nyanyikanlah Kidung Baru 191 bait pertama dan ketiga dalam Roh Yesus Kristus. Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Umat yang terkasih, marilah kita mengucapkan bersama-sama 10 perintah Allah yang mengingatkan kita akan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Demikianlah 10 perintah Allah, marilah kita membacanya bersama-sama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini apapun milik sesamamu. Marilah kita memohon pengampunan Allah atas salah dan dosa yang kita perbuat dalam doa penyesalan dosa kepadanya. Mari kita menundukkan kepala dengan kerendahan hati dan memanjatkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Demikianlah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita menyanyikan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 10 bait yang pertama dan kedua dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan
Keluargalah pengakuan dosa atau mengaku salah di hadapan manusia akan membuat orang hakim, pengadilan mudah menghukum kita. Mau setulus apapun pengakuan salah kita, pelanggaran kita tetap akan dihukum oleh dunia ini. Tetapi mengaku salah di hadapan Tuhan, mengaku dosa di hadapan Allah, tidak pernah menggerakkan hati Allah untuk memutuskan hukuman apa yang pantas bagi kita. Setiap kali kita mengaku dosa di hadapan Allah, maka hatinya tersentuh untuk memberikan pengampunan yang lebih besar daripada pelanggaran kita. Oleh karena itu, setiap kali kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, yang diberitakan kepada kita bukanlah berita penghukuman yang pantas untuk kita terima, tetapi berita anugerah yang menunjukkan besarnya pengampunan Allah. Dan hari ini kita menerima berita anugerah dari surat Roma pasal 5 ayat 16 yang demikian bunyinya. Karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Itulah karunia yang telah kita terima dari Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyambut anugerah Tuhan dengan bangkit berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 132 bait pertama dan kedua, Langit Menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan
silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu. Kini terangilah hati dan pikiran, tubuh dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menerima sabda-Mu. Kami hendak belajar untuk tidak bisa disesatkan oleh apapun dalam perjalanan hidup iman kami menuju pada keselamatan yang sempurna. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dalam Kristus Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Kami memohon Roh Kudus menyertai hamba-Mu ini dan kami semua untuk melakukan sabda-Mu. Amin. Keluargalah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan 13. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan 13. Demikian sabda Tuhan. Namun kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak malas bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
lagi setengah kilo, santan dibuat dari kelapa. Selamat pagi GKJ Joglo, sudahlah lama tidak berjumpa. Saya terakhir ke GKJ Joglo waktu Pak Nugroho, almarhum Pak Pendeta dipanggil Tuhan. Belum lama sih, tapi berdiri di mimbar ini mungkin sudah entah berapa tahun ya, sebelum COVID lah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya ikatan batin dengan GKJ Joglo karena anak kedua saya dibaptiskan oleh almarhum Pak Nugroho Adi. Dan sifatnya juga sama seperti beliau. Jadi baptisannya itu manjur sekali. Jago ngeyel lah kayak Pak Nugroho Adi dulu waktu masih hidup. Saya nggak takut sama Pak Nugroho karena Pak Nugroho itu sama saya baik sekali. Nggih Pak nggih. Selain itu juga saya sangat dekat dengan dulu almarhum Ibu Bu siapa ya? Mularse. Karena GKJ Pondok Gede itu dulu awal-awal mulai ibadah itu salah satunya adalah di rumah beliau yang ada di Pondok Gede. Dan adik beliau ada 3 di sana yang menjadi warga GKJ Pondok Gede. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pertukaran pelayan firman hari ini antara klasis Jakarta bagian Barat dan Timur, temanya adalah jangan mau disesatkan. Pertama-tama saya mau pergi ke GKJ Joglo waktu itu masih pendeta baru atau proses pendampingan pendeta ya, pembimbingan saya lupa. Saya benar-benar disesatkan oleh banyak orang yang saya tanya. Dan saya baru tahu ada orang yang ditanya alamat tapi sengaja menyesatkan orang itu ya di Jakarta ternyata. Karena kalau di kampung itu enggak ada ya. Di sini kalau orang ditanya enggak ngerti itu kayaknya yakin tahu gitu. Tapi kalau diikuti tersesat kita. Saya itu dari rumah sudah diberi gambar itu oleh majelis gereja itu. Ya oleh adiknya Bu Pur itu atau Bu Ngularce itu. Sudah dikasih gambar, naik motor waktu itu. Pakai motor, pagi-pagi saya sudah berangkat, kasih gambar, saya ikuti gambar itu. Tapi namanya gambar ya. Begitu lihat jalanan di Jakarta, itu kayak enggak cocok ini gambar gitu. Kepercayaan mulai goyah dengan petunjuk mula-mula. Sebenarnya saya sudah sampai di itu yang tinggal masuk ke perumahan Alfa ini ya. Ini apa sih Alfa Indah apa Alfa Mart apa? Saya sudah di situ. Tapi saya tidak yakin. Lalu saya bertanya kepada orang dan orangnya bilang, "Oh, terus Pak, masih jauh," katanya. Saya arahnya yang dari sana ya, dari Mampang. Saya terus saja. Terus sampai di sana saya tanya lagi, GKJ Joglo di mana? Ternyata enggak terlalu terkenal. GKJ Joglo mungkin waktu itu ya. Oh, kejauhan Pak. Bapak balik lagi nanti pertigaan ke kiri. Saya masih sudah lupa kemana. Saya balik lagi lalu ke kiri. Semakin jauh Bapak Ibu. Akhirnya saya, waktu itu belum ada HP. Waktu saya datang belum dipegangi HP, saya dipegangi HP tahun berapa saya lupa.
Waduh, saya bingung sekali. Akhirnya saya ketemu orang, saya bertanya lagi, dan petunjuknya panjang. Bapak sini kanan, nanti ada apa gitu, belok lagi kiri dikit, kanan lagi, terus ada jalan mencabang, pokoknya panjang lah, saya bingung. Setelah itu saya ikutin. Karena saya bingung, saya putus asa, saya lupa tadi harus ke kanan atau ke kiri. Tahu-tahu malah sudah di depan gereja sini. Itu yang saya yakini sebagai tuntunan Roh Kudus. Jadi karena saya lupa, udahlah pokoknya keliling-keliling, masa ya nanti nggak ketemu. Tahu-tahu sudah di sini nih, GKJ Joglo. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini banyak hal yang bisa menyesatkan kita. Sesat itu tidak harus dalam arti yang berhubungan dengan iman. Kalau saya pindah agama itu baru sesat. Tidak demikian. Kita akan belajar hari ini bahwa ada banyak hal yang menyesatkan kita. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 13. Jangan mau disesatkan. Jadi saudara-saudara, persoalan jemaat di Tesalonika itu adalah ada di antara mereka mengajarkan kepada jemaat bahwa Gusti Yesus kuwi wis arep rawuh. Sudah tidak lama lagi. Tinggal sebentar saja. Jadi kita enggak usah kerja, ngapain melaut, ngapain bertani, ngapain berdagang, semua itu tidak ada gunanya. Harta duniawi akan kita tinggalkan, kita akan berada di surga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Stop kerja. Mari kita berdiam diri dan menunggu Tuhan datang. Lalu hari-hari mereka diisi dengan duduk-duduk, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, moncang-mancing, apa ya, ya jalan-jalan, pokoknya diem lah. Tuhan sudah tidak lama lagi mau datang. Mari kita nikmati hidup sambil menunggu Tuhan Yesus datang, angkat kita ke surga. Terus makan gimana? Nggak usah mikirin makan. Di surga kita nggak bakal butuh makan. Ya pokoknya yang masih ada di rumah itu kita makan itu. Tapi ditunggu, hari demi hari, minggu demi minggu, nggak kunjung datang. Makanan habis, lupa menanam. Terus bagaimana ini? Kok nggak datang-datang? Saudara-saudara, mulailah mereka menjadi beban bagi orang lain. Hari-harinya pergi ke tetangga, punya gandum enggak? Kenapa minta gandum? Gandum saya habis. Loh, kok bisa? Kebunmu kan luas. Udah lama enggak nanam gitu. Menjadi beban orang lain. Mereka makan pun menjadi beban orang lain, padahal makan itu kebutuhan paling kecil, paling sederhana. Meskipun paling penting juga dalam kehidupan. Mendengar keadaan itu lalu Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Tesalonika. Mengingatkan beberapa hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, surga dan dunia itu sama pentingnya ya. Jangan kau pikir surga itu lebih penting daripada dunia. Nah itu firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan berarti enggak usah kerja. Berdoa saja. Pandang dan bayangkan surga setiap hari, maka Tuhan akan mengirimkan semua kebutuhanmu
Bukan. Justru itu mau menunjukkan. Dahulukan kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya hiduplah yang benar menurut aturan kerajaan Allah. Tuhan akan menambahkan kepadamu. Kenapa Tuhan harus memberi rezeki kepada kita? Semua yang kita butuhkan. Karena bagi Tuhan surga dan dunia itu sama pentingnya. Nah, kita ini kadang-kadang gaya-gayaan, sombong, munafik. Kalau bagi saya Pak, dunia itu enggak penting, yang penting surga. Tapi rumahnya gede, duitnya banyak, mobilnya bagus, HP-nya keren, sekolahnya kalau enggak yang favorit enggak mau. Tapi kalau ditanya, dunia penting enggak Pak? Wah enggak penting itu gitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau yang penting bagi saya itu surga, tapi ke gereja jarang, diajak PA nanti-nanti, diajak paduan suara katanya suaranya jelek, suruh jadi majelis katanya yang lain saja. Surga penting, tapi ya itu yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, Alkitab selalu mengajarkan kepada kita, swarga lan donya kuwi padha pentinge, sama pentingnya. Artinya apa? Menanti kedatangan Kristus harus, tapi kerja jalan terus. Udah pensiun Pak? Yo pensiun itu kan bukan berarti nggak melakukan apa-apa. Pensiunan dekem aja di kamar gitu. Diabetes. Pensiun kan bisa tetap ikut adiuswa, ikut pingpong, yo. Pingpongers, gitu. Gimana? Orang sudah pensiun juga bisa melakukan banyak pekerjaan. Boleh nggak sih Pak orang Kristen sudah pensiun kerja lagi? Mengapa tidak? Boleh kalau memang mau. Tapi kalau kerja lagi sampai nggak bisa ke gereja, lebih baik berhenti sajalah ke gereja. Boleh jalan Padang ngomong pensiun ya toh. Udah dekat waktunya maksudnya. Untuk semakin dekat juga kepada Tuhan gitu. Bolehkah orang yang sudah pensiun bisnis Pak? Boleh, silahkan. Menunggu Tuhan itu tidak lalu diam saja, baca Alkitab, doa, tidak. Tapi sambil melakukan segala sesuatu. Menanti kedatangan Kristus harus kerja jalan terus. Pokok-pokok ajaran GKJ mengajarkan bahwa hidup di dunia ini harus dijalani dengan dua kata kunci. Yang pertama adalah hiduplah dengan serius. Dan yang kedua, hiduplah dengan bertanggung jawab. Sebenarnya inilah yang membuat mengapa nyun sewu nggih mboten pamer ya. Kenapa wong Kristen itu sebenarnya etos kerjanya melebihi orang lain. Mengapa negara-negara maju itu awalnya dulu itu dimulai dari mana? Dimulai dari kekristenan yang berkembang di sana. Karena kekristenan itu mendorong orang untuk menjalani hidup dengan pertama serius, yang kedua itu bertanggung jawab. Itu ajaran Kristus, itu ajaran Kristen sejak dulu. Mengapa orang-orang perjanjian lama itu dan generasinya sampai sekarang menjadi hebat dan kuat meskipun kecil negaranya? Karena Alkitabnya mengajarkan, perjanjian lama mengajarkan orang atau orang percaya Allah itu harus bekerja dengan serius, menjalani hidup dengan serius dan bertanggung jawab. Artinya saudara-saudara, Paulus ini mau menasihatkan kepada kita bahwa hidup itu harus serius, kerja itu harus serius, karena ini konteksnya adalah bekerja.
Saya ini Paulus sampai keras sekali mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, nek orang nyambut gawe aja mangan. Lah kalau nggak makan kan nggak bisa kerja Pak. Ya maksudnya begitulah ya, makan kerja gitu. Bukan hanya makan gitu. Bukan juga kerja gitu. Artinya antara makan dan kerja itu harus dua hal dilakukan oleh manusia. Itu kata Paulus. Serius. Kalau saudara memutuskan untuk hidup berkarir, berkarirlah yang serius. Jangan mudah mengatakan gara-gara saya Kristen Pak, jadi karir saya mentok. Saya cuma jadi manajer doang. Gak bisa jadi direktur. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengikut Tuhan Pak. Terus kalau kamu meninggalkan Tuhan, langsung jadi direktur gitu? Kayaknya sih Pak gitu. Kayaknya aja kok. Artinya saudara, orang Kristen pedomannya apa? Bukan gara-gara aku mengikut Kristus, maka karirku mentok. Hanya sampai manajer saja. Dibalik. Karena aku pengikut Kristus, aku hari ini manajer. Karena aku mengikut Kristus, entah apa lagi nanti yang Tuhan kasih kepada. Itu lebih positif. Kalau saya enggak Kristen Pak, saya sudah jenderal. Bintang 2 Pak. Terus? Ya karena saya Kristen jadi ya bintang 1 doang. Justru saudara bisa sampai ke bintang 1 itu karena Kristus. Bukan gara-gara Kristus. Karena Kristus itu bukan Tuhan yang mencari gara-gara. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sehingga apapun yang kita capai hari ini itu karena kita mengikut Kristus, bukan gara-gara Kristus saya dihalangi oleh dunia ini. Mana ada dunia bisa menghalangi karya Kristus. Terus kenapa ya Pak saya mentok di sini? Ya mungkin kurang serius saja. Jam berapa berangkat dari rumah? Jam 7 Pak. Masuk kerja jam berapa? Jam 8 sampai di kantor jam berapa tiap hari? Setengah 9 lah Pak. Ya gimana mau naik pangkat? Jam kerja jam 8 sampai kantor setengah 9. Itu tiap hari. Ya seminggu 2 kali saya sok-sok terlambat. Artinya saudara-saudara yang terkasih, kalau mau berkarir, berkarirlah dengan serius dan bertanggung jawab. Ini 2 hal yang tidak bisa ditinggalkan. Serius itu sungguh-sungguh bekerja keras, bekerja cerdas. Bertanggung jawab artinya apa? Dengan cara yang baik, cara yang benar, cara yang tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan. Selain bekerja keras, bekerja cerdas, juga taat kepada Tuhan. Jalannya yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, yang memutuskan untuk berbisnis, berbisnislah dengan serius. Apa yang kita lakukan dengan main-main, pasti hasilnya juga main-main. Orang jualan itu lain dengan orang main pasaran. Bapak Ibu waktu kecil pernah kan main pasaran? Pura-pura jual-jualan itu loh, uangnya dari daun, terus sayurannya dari gedebok pisang. Pasti pernah seperti itu. Jadi saudara-saudara, bagaimana saudara mau punya warung yang maju? Kalau warung setiap hari atau bukanya loncat-loncat, Senin buka, Selasa tutup, Kamis setengah hari. Jumat buka lebar, tetangga lewat. Dari mana Bu? Belanja. Belanja di mana? Tuh warung pojokan. Kok enggak dibelanja di sini? Kirain tutup kan gitu. Ya harus serius. Niat buka warung, buka dari Senin sampai Sabtu. Minggu gereja dulu. Pulang gereja boleh buka lagi enggak Pak? Boleh. Kalau saya Minggu tutup boleh enggak? Wah itu boleh sekali. Kayak kaleo itu. Bebek. Boleh. Ini bukan iklan ya. Kenapa kaleo itu tutup hari Minggu? Tahu enggak? Karena kaleo itu artinya apa?
Kaleo itu eklesia. Eklesia itu apa? Gereja. Nah, kaleo kalau minggu buka kan lucu. Artinya gereja memang buka, tapi kaleonya ya tutup karena dia harus ke gereja. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, kalau gitu boleh Pak, saya kalau minggu ke gereja doang, lalu pulang kalau ada PA nggak usah ikut. Karena saya punya warung dan harus serius gitu. Jemaat kan gitu ya, sukanya tuh mau gimana gitu. Ya kalau saya ditanya, ya PA dulu baru nanti pulang buka warung. Jangan alasan, kok kundur Bu, warungku tutup jarene Pak Pendeta, kayak kudu serius ya. Ya PA itu juga harus serius, jadi sama, hidup itu kan tidak hanya buka warung. Artinya saudara-saudara harus serius. Kalau mau bisnis harus benar-benar belajar dulu tentang bisnisnya apa, dampaknya apa, dan resikonya apa, harus dikenali benar-benar. Berbisnislah dengan serius. Buatlah bisnis kita semaju-majunya. Itu etos kerja Kristen. Kita seringkali, kalau mereka tadi disesatkan oleh ajaran gak usah kerja, karena Tuhan mau datang, kadangkala kita juga disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang salah kita mengerti. Urip kuwi mung sak delemo, sak dremo, ngelakoni. Lalu kita memahaminya, yes pokoknya jalan, hidup itu mengalir aja lah Pak. Saudara-saudara terkasih, memang sungai itu mengalir, tetapi tidak akan berguna kalau dia tidak mengalir ke sawah, tidak mengalir ke laut, tidak mengalir ke tempat di mana kehidupan menjadi lebih segar. Ketika sungai mengalir ke komplek perumahan kita, banjir kan? Ya itu hidup tidak boleh mengalir begitu. Tidak sedermo ngelakoni, sekedar menjalani. Hidup itu sesuatu serius, sesuatu yang bertanggung jawab. Urip mung mampir ngombe, sedelok, sebentar seperti orang singgah minum lalu pergi lagi. Justru karena hidup itu hanya sebentar, maka harus dijalani dengan serius dan bertanggung jawab. Jadi yang memutuskan untuk menjadi majelis gereja, jadilah majelis gereja dengan serius. Jemaat durung tangi, majelis wis teko. Ya toh? Jemaat belum tidur, majelis masih balik. Jemaat sudah tidur, majelis itu masih berdoa untuk jemaatnya. Ora kok jemaate sing melek, majelise wis sare. Kabar duka jemaat sudah kumpul, majelis masih tidur, paginya baru bangun. Artinya serius itu sungguh-sungguh. Apapun yang sudah kita putuskan untuk berkata ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara memutuskan untuk berumah tangga dan berkeluarga, berkeluargalah dengan serius dan bertanggung jawab. Jangan main-main dengan keluarga. Keluarga itu menjadi berkat kalau kita jalani dengan serius dan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dia akan menghancurkan hidup kita kalau kita menjalaninya juga dengan tidak sungguh-sungguh atau dengan main-main. Jadi apapun, kalau sudah memutuskan jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang serius dan bertanggung jawab. Tidak hanya Kristen KTP. Jadi sungguh-sungguh saya ini orang Kristen. Pak, agamamu apa? Ditanya tetangganya. Pak, agamamu apa toh? Kristen loh. Oh, kok minggu kok orang yang gereja? Pray. Minggu tanggal abang gitu. Tetangga sampai nanya kita
agamanya apa? Karena melihat kita tidak pernah ke gereja. Tanda pertama orang Kristen itu sungguh-sungguh atau tidak sederhana. Nek minggu nyang gereja. Dah. Titenannya kan itu. Penjenengan kalau setiap minggu ke gereja, tetangga enggak lihat KTP jenengan, mereka tahu kalau jenengan itu wong Kristen. Pak sampean ini Kristen ah? Iya, ngapa? Kok ngerti? Nah, minggu yang gereja mesti Kristen ah. Ora kok agamamu apa toh Pak? Kristen. Kok gak tahu neng gereja neng minggu? Malah gaple neng gerdu terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu kata kunci menjalani hidup di dunia. Satu, serius. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam hal apapun. Yang kuliah, yang skripsinya macet. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara, ayo bangkit. Serius, selesaikan itu. Tinggal skripsi loh. Sedikit lagi. Selesaikan. Duduk yang manis. Kopi di kanan, nyamian di kiri, tengah laptop. Jangan dibalik-balik. Tengah kopi, laptop di sini. Itu yang bikin lama selesainya itu. Laptop di depan, kopi di kiri. Itu baru cepat selesai. Jangan menyerah. Wah, tinggal 1 semester. Justru tinggal 1 semester itu selesaikan semester ini. Ya. Yang karirnya mentok, jangan berhenti. Wah, mentok ini. Apa yang harus dilakukan? Kerja lebih keras, lebih rajin. Lakukan lebih daripada karyawan yang lain. Datang lebih pagi, pulang jangan duluan. Pulang agak belakangan lah ya, jangan malam-malam amat juga, kasihan anak istri di rumah. Mari bekerja lebih keras. Majelis gereja melayani lebih keras. Pengurus komisi bekerja lebih keras. Jadi jemaat orang Kristen lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Saya serius Pak, setiap hari Minggu saya ke gereja. Tambah lagi PA. Sudah Pak, tambah lagi paduan suara. Sudah Pak, tambah lagi persekutuan doa. Kalau saya sudah semua Pak, puji Tuhan. Lanjutkan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu. Kemudian saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi akhirnya kalau disimpulkan, supaya hidup kita tidak disesatkan oleh dunia ini, pedoman kita adalah ora et labora. Berdoa dan berusaha. Doakanlah apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Itu ora et labora. Tuhan, saya mau lulus dengan nilai baik. Belajarlah dengan keras. Saat mengerjakan ujian, Tuhan tuntun saya mengerjakan ujian ini. Kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan. Itulah cara orang Kristen hidup dan bekerja. Akhirnya jangan sesat, hidup ini berat. Siapa menjalaninya dengan serius dan bertanggung jawab, dia akan memenangkan kehidupan. Siapa menjalani hidup dengan main-main dalam hal apapun, dia akan kalah dan gagal. Jadi saudara-saudara jangan putus asa. Apa yang harus saya lakukan Pak? Saya di PHK, tidak punya pekerjaan. Beli motor, daftar Grab, daftar Gojek, daftar apa yang bisa dilakukan. Daripada menangis di rumah, starter motormu cari penumpang.
maka berkat Tuhan akan mengalir lagi. Apakah saya akan selamanya seperti itu, Pak? Sambil berusaha cari kerja. Intinya adalah punya semangat dalam Tuhan untuk menghadapi kehidupan. Jangan sesat. Do the best dalam hidup kita. Tuhan berkati, amin. Mari satukan hati dalam doa. Bapa Maha Kasih, terima kasih sabda-Mu ingatkan kami bahwa hidup harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Doa dan bekerja, perjuangan dan harapan harus berpadu menjadi satu. Berkatilah kami ya Tuhan, yang sedang merasa lelah dan ingin menyerah dari perjuangan hidup, agar kami bangkit kembali, karena kami harus menopang orang lain, bukan menjadi topangan sesama. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk menjalani hidup dengan segala keterbatasan yang ada, dan menyelesaikan setiap pergumulan yang kami harus lewati. Tuhan, berkatilah kami, untuk menyelesaikan apa yang telah kami mulai dan memulai apa yang harus kami selesaikan. Ya Tuhan Maha Kasih, kami datang kepadamu. Kiranya dunia ini tidak memberi penghiburan yang palsu dan membuat kami tersesat, seolah-olah hidup di dunia ini tidak penting, yang penting adalah kehidupan yang kekal. Sedangkan kami hidup di dunia, Kristus datang ke dunia, Allah mengasihi dunia, dan itu berarti Tuhan sangat menghargai kehidupan di dunia yang harus kami jalani. Tolonglah kami untuk menjalaninya dengan serius dan dengan bertanggung jawab. Ya Tuhan Maha Kasih, kami datang kepadamu hari ini, menaikkan doa-doa syafaat kami, untuk warga jemaat yang sakit atau dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Hekso Yudiono, untuk Ibu Rini Subekti, untuk Diaken Mardiono, untuk Saudara Daniel Ananda Asa Karunia, dan Saudara Abimoro atau Mas Bimo. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan, dan menolong saudara-saudara kami yang sakit, supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh dalam keinginannya untuk sembuh, sungguh-sungguh dalam berobat dan mengkonsumsi obat yang harus dijalani, dan juga sungguh-sungguh dalam berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Kami mohon kepadamu, kasih Tuhan menyertai doa dan kesungguhan mereka untuk ingin disembuhkan dan dipulihkan kembali. Berkati keluarga yang merawat, berikan kesabaran untuk mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Doa kami untuk saudara-saudara yang undur imannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, iman adalah kekuatan kami menjalani hidup. Jika iman kami undur, maka apalah lagi kekuatan kami. Oleh karena itu mohon kasih dan belas sayang-Mu untuk saudara-saudara kami yang undur imannya, dalam menjalani hidup di dunia yang makin hari makin terasa sulit dan berat ini. Tanpa iman ya Tuhan, pasti mereka akan jatuh dan goyah. Oleh karena itu ya Tuhan, sapalah mereka, beri pengalaman kepada mereka bahwa Engkau sungguh ada dan menyertai mereka, supaya iman mereka tidak undur dan mereka semakin jauh daripadamu. Tarik kembali pulang ke hadirat-Mu ya Tuhan, beri kekuatan baru untuk
menjalani kehidupan. Untuk yang terlanjur meninggalkan Engkau ya Tuhan, oh Tuhan, kiranya roh dan meterai yang Kau telah berikan kepada mereka terus bekerja, mengusik hati mereka, bahwa Engkau tetap menanti mereka kembali pulang ke hadirat Tuhan. Dalam kasih dan karunia Kristus, tuntunlah mereka ya Tuhan. Terlebih dari itu kami berdoa, kiranya dalam perjalanan kami bersama keluarga dan bersama umat Tuhan di dunia ini, janganlah Kau biarkan untuk seorang pun tercecer dalam perjalanan menempuh waktu menuju pada keselamatan yang sempurna ini ya Tuhan, supaya sekalipun kami sudah tiada, anak cucu kami tetap berada di jalan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk warga gereja lanjut usia atau para adioswo, kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di masa muda mereka, untuk kasih Tuhan kepada mereka sampai hari ini. Berikan mereka semangat, sukacita, dan pelayanan yang masih bisa mereka kerjakan, supaya nama-Mu tetap dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk pergumulan keluarga. Tuhan, tidak ada keluarga yang tanpa persoalan. Kiranya Engkau senantiasa hadir, menolong dan memberikan kekuatan baru kepada setiap keluarga yang sedang mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi, supaya mereka tidak menyerah, bahkan bergandeng tangan untuk hadapi semuanya. Yang membutuhkan hati yang saling mengampuni, Tuhan berikan kekuatan. Yang membutuhkan semangat untuk hidup, Tuhan berikan juga. Yang membutuhkan keharmonisan, Tuhan hadirkan. Dan yang membutuhkan dan menghendaki, merindukan buah hati, Tuhan berkati dan Tuhan dengarkan apa yang mereka minta. Lihatlah air mata ibu yang atau istri yang mendambakan buah hati, suami yang mendambakan anak-anak hadir dalam kehidupannya, supaya air mata mereka keubahkan menjadi hadirnya jiwa-jiwa kecil yang manis dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan berkatilah upaya keras mereka untuk menyelesaikannya, dan berikan mereka kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan dan kegagalan. Doa kami untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, sedang memikirkan, merencanakan bisnis dan usaha, kiranya Tuhan berkati semuanya, supaya ya Tuhan di tengah-tengah kesulitan mencari pekerjaan, Engkau selalu memberi peluang kepada anak-anak-Mu yang ingin hidup mandiri. Ya Tuhan berkati pula di tengah-tengah sulitnya membuka usaha, ya Tuhan memberikan peluang yang baik pula untuk kami peka melihat kesempatan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan berkatilah anak-anak kami, jagalah mereka, supaya mereka tidak putus asa. Dengarkanlah doa setiap anak-Mu yang selalu meminta kepadamu untuk diberikan kepada mereka pasangan hidup sebagai suami maupun istri. Ya Tuhan berkatilah, anugerahkanlah kemurahan-Mu, datangkanlah kepada mereka, pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Doa kami untuk anak-anak kami dalam pendidikannya, kiranya Tuhan sertai, supaya mereka tidak hanya belajar berprestasi, tetapi belajar tentang kehidupan, tentang kejujuran, tentang kerja keras, tentang perjuangan hidup, supaya masa sekolah mereka menjadi masa mereka meniti benar-benar masa depan, yang kelak akan menjadi cerita bagi anak cucu mereka. Tuhan, kami berdoa dalam pergaulan anak-anak kami, di tengah-tengah dunia yang sudah sangat terbuka dengan berbagai pengaruh media, kiranya Tuhan melindungi agar anak-anak kami tidak celaka, agar anak-anak kami dijauhkan dari niat jahat teman-temannya, dan jauhkan mereka dari pengaruh jahat dari siapapun juga. Doa kami ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada negara ini pemimpin-pemimpin yang menjalani jabatannya dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh,
tidak sekedar untuk mencari kekayaan maupun kepuasan diri atau menyalahgunakan kewenangan, namun pakailah mereka supaya dengan kewenangan dan kekuasaan mereka, mereka membawa bangsa ini dalam kemakmuran. Dan berikanlah kepada bangsa ini keamanan ya Tuhan dari segala bencana dan mara bahaya. Kami doakan juga untuk proses perizinan pembangunan gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta bagian Barat khususnya. Kiranya untuk GKJ Kanaan yang sudah mulai terbuka jalan, kiranya Tuhan terus menuntun supaya bisa menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan. Dan untuk saudara-saudara kami di GKJ Bumi Indah, Tuhan tolonglah mereka supaya mereka juga merasakan apa yang kami rasakan di sini, beribadah di tempat yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami ya Tuhan, semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini akan ada persembahan pujian dari The Pingpongers dengan pujian berjudul Suaramu Ku Dengar. Bagi saudara-saudara yang berminat untuk bergabung dengan mereka bisa dimulai dengan pingpong bersama di GKJ Joglo, jadwalnya bisa ditanyakan sendiri nanti.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. The Pingponger selalu memberikan pujian dengan penuh semangat, semoga menambah sukacita kita juga di hari ini. Umat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyegarkan iman kita bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan petugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nat persembahan didasarkan dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai 3 kubri persembahan.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang kembali kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu dan berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami juga mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini, karena kami dapat memberikan ucapan syukur melalui persembahan kantong, melalui persembahan kartu, bulanan, dan lainnya. Yang kami percaya bahwa semua yang kami berikan ini semuanya berasal daripada-Mu saja. Kami mendoakan persembahan ini untuk dapat senantiasa menjadi sarana pelayanan-Mu dan dapat dilakukan sebagai bentuk berbagai kegiatan dan pelayanan kami di sini. Kami mendoakan juga kepada orang-orang yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan dalam mengelolanya, sehingga pelayanan yang dihasilkan menjadi persembahan yang harum untuk-Mu. Ya Bapa, kami serahkan semua ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menutup doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Umat yang terkasih, ibadah sudah selesai. Panitia mengundang jemaat untuk terlibat di dalam basar. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah pada hari ini. Selamat melanjutkan peribadahan kita dalam hidup sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.